Tidak ada jurang yang sedemikian dalamnya yang kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. Kalimat yang mengungkapkan iman yang teguh tersebut ditulis oleh Corrie ten Boom dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul The Hiding Place. Artinya, kasih Allah sedemikian besarnya sehingga melewati jurang kesukaran yang sedalam apapun, kita tidak perlu berputus asa. Kasih Allah lebih besar daripada kesulitan yang kita alami. Memang hidup menaati kehendak Tuhan bukannya tidak mengandung risiko. Namun di dalam semuanya itu kasih Tuhan tetap dapat diandalkan. Kasih Tuhan dalam bentuk penyertaan, pembelaan dan pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya itu memampukan kita menatap masa depan bukan dalam keputusasaan namun dalam pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Saling membangun dan saling menguatkan adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Tidak ada jurang yang sedemikian dalamnya yang kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. There's no pit so deep that God's love is not deeper still. Kalimat yang mengungkapkan iman yang teguh terhadap kasih Allah tersebut ditulis oleh Corrie ten Boom dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul The Hiding Place. Kalimat tersebut ia kutip dari kata-kata yang diucapkan oleh kakak perempuannya, yaitu Betsy ten Boom. Di saat itu, yaitu di masa Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan keluarganya sedang ditahan oleh tentara Nazi Jerman di dalam kamp konsentrasi Ravensbrück yang sangat terkenal kekejamannya. Corrie ten Boom beserta keluarganya ditahan di sana karena mereka melindungi beberapa orang Yahudi dengan menyembunyikan orang-orang tersebut di dalam rumah mereka di kota Haarlem yang letaknya tidak jauh dari kota Amsterdam. Sebagaimana yang sudah ketahui, di dalam era Perang Dunia Kedua tersebut, Adolf Hitler bermaksud untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di wilayah yang dikuasai oleh Nazi Jerman. Orang-orang Yahudi itu ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan secara sangat kejam dibunuh secara massal di sana. Menanggapi upaya pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Nazi Jerman ini, keluarga ten Boom dengan berani menampung dan menyembunyikan beberapa orang Yahudi di rumah mereka. Corrie dan keluarganya meyakini bahwa merupakan kewajiban mereka sebagai pengikut Kristus untuk menolong orang-orang yang menderita. Padahal tindakan melindungi dan menyembunyikan orang Yahudi dipandang sebagai suatu pelanggaran yang sangat berat oleh tentara Nazi Jerman. Namun karena meyakini bahwa mereka wajib menunjukkan kasih Kristus kepada orang yang menderita, maka Corrie dan keluarganya rela menghadapi bahaya tersebut. Dalam situasi seperti itu, seorang Belanda yang bekerja sebagai mata-mata Jerman
melaporkan tindakan keluarga Ten Boom kepada tentara Nazi Jerman. Sebagai akibat, rumah mereka diserbu oleh tentara Jerman dan Corrie Ten Boom beserta seluruh keluarganya ditangkap. Sesudah ditahan di beberapa lokasi, akhirnya Corrie dan kakaknya ditahan di dalam kamp konsentrasi Ravensbrück yang terletak di utara kota Berlin. Sedemikian mengerikan keadaan kamp itu sehingga dari antara sekitar 130.000 orang yang ditahan di situ, sekitar 90.000 orang atau 70% meninggal dunia di sana. Di dalam masa-masa yang sangat berat itu, Betsy Ten Boom jatuh sakit. Dalam keadaan tubuh yang lemah, ia menguatkan hati Corrie Ten Boom dengan berkata, "Corrie, kita harus memberitahu orang-orang lain tentang apa yang telah kita pelajari di sini. Kita harus memberitahu mereka bahwa tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga Allah tidak dapat mengisinya sampai penuh. Mereka akan mendengarkan kata-kata kita, Corrie, karena kita pernah ada di tempat ini." Mendengar kata-kata kakaknya ini, Corrie Ten Boom bertanya, "Namun, kapan hal itu akan terjadi, Betsy? Kapan kita akan keluar di tempat ini?" Betsy menjawab, "Sekarang, segera, oh segera. Pada awal tahun, Corrie, kita akan keluar dari penjara ini." 2 hari kemudian, Betsy meninggal dunia. Sedangkan 2 minggu kemudian, Corrie Ten Boom dibebaskan dari kamp tahanan. Pembebasan Corrie itu merupakan suatu mukjizat sebab telah terjadi kesalahan administrasi. Padahal seharusnya ia dibunuh dengan dimasukkan ke dalam ruang berisi gas beracun. Di kemudian hari, Corrie Ten Boom menjadi seorang pengkhotbah yang membawa berkat yang besar di pelbagai negara dan benua. Acap kali ia diundang untuk berbicara dalam acara-acara kebangunan rohani yang dilaksanakan oleh lembaga pelayanan Billy Graham. Dalam kesempatan tersebut dan di berbagai pertemuan, Corrie Ten Boom mewartakan kasih Allah dan bagaimana orang Kristen dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti mereka. Sesuai dengan kata-kata Betsy, yaitu kakaknya tadi. Orang bersedia mendengar pesan tentang kasih dan pengharapan yang ia sampaikan. Karena Corrie telah mengalaminya sendiri di dalam kamp konsentrasi tentara Nazi Jerman. Di berbagai kesempatan ia mengucapkan ulang kata-kata Betsy, yaitu, "There's no pit so deep that God love is not deeper still." Tidak ada jurang yang sedemikian dalamnya yang kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. Artinya kasih Allah itu sedemikian besarnya sehingga melewati jurang yang sedalam apapun kita tidak perlu berputus asa. Kasih Allah jauh lebih besar daripada dalamnya kesulitan yang kita alami. Memang hidup menaati kehendak Tuhan termasuk hidup sebagai saluran kasihnya seperti yang telah dilakukan oleh Corrie Ten Boom bukannya tidak mengandung resiko. Namun di dalam semua itu kasih Tuhan tetap dapat diandalkan. Tidak ada jurang yang sedemikian dalamnya yang kasih Allah tidak lebih dalam daripada itu. Risiko karena menaati kehendak Tuhan dan kasih Allah yang mendampingi di setiap musim kehidupan, termasuk di masa yang sukar seperti itu pula lah yang telah dialami oleh Maria. Seperti yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di minggu yang lalu, Maria adalah gadis yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Mesias di dunia. Rencana dan pilihan Allah dalam anugerahnya bagi Maria untuk mengandung Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia sebelum Maria menikah. Walaupun tentu Maria sangat menyadari bahwa mengandung sebelum ia menikah akan membawa risiko yang sangat serius. Namun dengan iman dan kerendahan hati, Maria menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Penyerahan diri kepada kehendak Allah yang tidak mengecewakan. Sebab Allah menanggapinya dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Hal tersebut dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21 sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah
seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia yaitu Maria didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, sebelum peristiwa yang dicatat di ayat-ayat ini terjadi, maka sebagaimana yang ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan yang telah kita bahas di dalam ibadah pekan yang lalu, Tuhan terlebih dulu mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria. Maria yang adalah seorang perawan yang tinggal di dusun bernama Nazaret di wilayah Galilea. Kepada Maria, malaikat Gabriel mewartakan rencana, pilihan dan kehendak Allah bagi dirinya untuk mengandung dan melahirkan Yesus Sang Mesias, yaitu juru selamat dan sang pembebas umat manusia. Padahal saat itu Maria belum menikah, walaupun sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Meskipun rencana dan kehendak Tuhan ini di luar kemampuan akal Maria untuk mencernanya, namun di dalam iman dan kerendahan hati, ia memasrahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Sebagai akibat, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 18, maka Maria pun mengandung, yaitu karena Roh Kudus atau Roh Allah di dalam kuasanya menaungi Maria. Sekitar 3-4 bulan kemudian, keadaan diri yang mengandung itu pun tidak dapat ia sembunyikan. Yusuf, tunangannya, mengetahui hal tersebut. Selain itu Yusuf juga mengetahui bahwa janin yang dikandung oleh Maria ini bukanlah anaknya. Itu sebabnya seperti yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 19, maka Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Ia tidak ingin mencemarkan nama Maria dan tidak ingin membuat keonaran dengan menyebarkan kepada umum tentang kehamilan Maria ini. Karena itu ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di dalam situasi yang kritis tersebut, seperti yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 20-21, Tuhan pun melakukan intervensi. Ia menyuruh malaikatnya menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi, guna mencegah Yusuf melaksanakan niatannya untuk menceraikan Maria. Melalui peristiwa itu, kita dapat lihat kasih Tuhan terhadap Maria. Kasihnya yang menyertai Maria, yaitu orang yang menaati kehendaknya. Kasih Allah yang bukan hanya semata-mata untuk Maria, namun juga untuk semua saudara yang hidup di dalam rencana Tuhan. Kasihnya yang menyertai saudara dengan yang pertama, mengingat ketika Anda mengalami kesulitan karena Tuhan. Saya ulangi, kasih Allah menyertai saudara dengan mengingat ketika saudara mengalami kesulitan karena Tuhan. Yang saya maksudkan dengan kesulitan karena Tuhan di sini adalah kesulitan yang terjadi karena saudara menaati kehendak Tuhan. Tentu tidak semua kesulitan adalah karena saudara menaati kehendaknya. Sebab sebagaimana yang saudara ketahui, pada umumnya kesulitan terjadi justru karena orang melanggar kehendak Tuhan atau minimal bukan karena melakukan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, orang yang dengan sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas. Walaupun lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, namun si pengemudi kendaraan tadi bukannya berhenti, malah dengan sengaja menerobosnya. Dan sebagai akibat ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Jelas kesulitan yang ia alami tersebut bukan karena ia menaati kehendak Tuhan, namun karena kecerobohannya sendiri.
Contoh yang lain, orang yang mengkonsumsi obat-obat yang terlarang. Sebagai akibat, kesehatan fisik maupun mentalnya terganggu. Kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan. Dan keadaan ekonominya menjadi morat-marit. Apakah kesulitan ini ia alami karena orang tadi menaati kehendak Tuhan? Jelas bukan. Justru sebaliknya, yaitu karena ia melanggar firman Tuhan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya orang mengalami kesulitan justru karena ia menaati kehendak Tuhan. Alkitab berulang-ulang mencatat hal seperti itu. Sebagai contoh, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara di Mesir karena ia tidak bersedia memenuhi bujukan dari istri majikannya, yaitu istri Potifar, untuk berzina. Daniel dijebloskan ke dalam gua singa karena ia tidak bersedia mematuhi ketetapan Raja Darius yang melarang orang berdoa kepada siapapun kecuali meminta kepada raja. Paulus dan Silas yang ditahan di dalam penjara di kota Filipi karena mereka memberitakan Injil di sana. Orang-orang tersebut dan masih banyak yang lainnya lagi dicatat dalam Alkitab bahwa mereka telah mengalami kesulitan karena Tuhan, yaitu karena mereka menaati kehendak Allah. Pernahkah saudara mengalami kesulitan seperti itu? Saya pernah dan bahkan berkali-kali mengalaminya. Memang Tuhan tidak pernah berjanji apabila kita hidup di dalam rencananya dan menaati kehendaknya, maka hidup kita akan bebas dari kesulitan. Tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Namun yang pasti, Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan melupakan kita. Di dalam kasih-Nya, ia akan senantiasa mengingat dan menyertai kita. Itulah yang dialami oleh Maria. Seperti yang telah kita lihat tadi. Keputusannya untuk memasrahkan hidup ke dalam kehendak Allah telah mengakibatkan Yusuf, tunangannya, berniat untuk menceraikan dirinya. Namun Tuhan tidak membiarkan Maria menghadapi kesukaran itu seorang diri. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 20. Allah bertindak, yaitu dengan mengutus malaikatnya menemui Yusuf melalui mimpi. Di ayat itu dicatat seperti berikut. Namun ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Realitas bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang hidup menaati rencananya ini mengingatkan saya kepada kesaksian yang saya dengar di dalam acara Lausanne II International Congress di Manila pada tahun 1989. Dalam konferensi yang dihadiri oleh lebih dari 4.000 orang utusan dari 173 negara tersebut, seorang gembala jemaat dari Tiongkok yang bernama Chen Minlin menyampaikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan ketika ia mengalami penderitaan oleh sebab imannya kepada Kristus. Pada tahun 1968 ia ditangkap oleh pemerintah komunis Tiongkok karena pelayanannya sebagai seorang gembala jemaat yang melayani gereja bawah tanah di sana. Mula-mula dirinya dijebloskan ke dalam penjara di Shanghai. Di situ ia dibiarkan kelaparan sampai hampir mati. Ia bercerita, sedemikian laparnya sehingga saya ingin mengkonsumsi pasta gigi. Karena itu satu-satunya yang ada dalam sel yang dapat saya makan. Sedemikian lemah tubuh saya sehingga saya tidak mampu berdiri namun harus merangkak di lantai. Setelah 3,5 tahun dalam keadaan menderita di penjara, ia dipindahkan ke kamp kerja paksa. Di situ ia diharuskan untuk bekerja di kolam tempat penampungan kotoran manusia. Setiap hari pendeta Chen harus berkubang di dalam kolam yang menampung kotoran lebih dari 60.000 orang yang ditahan di tempat kerja paksa itu. Tempat yang bukan hanya menjijikkan namun sangat membahayakan kesehatan. Sehingga para pengawal kamp pun tidak berani mendekati tempat itu.
Pendeta Chen menggunakan kesendiriannya di kolam penampungan kotoran manusia yang diolah menjadi pupuk tersebut sebagai kesempatan untuk memuji Tuhan. Setiap pagi ia selalu mengawali kerjanya di dalam kolam itu dengan menyanyikan lagu I Come to the Garden Alone. Lagu pujian dengan syair yang mengisahkan tentang perasaan sukacita karena Tuhan hadir dan berjalan bersama kita, berbicara dan berkata kepada kita bahwa kita adalah miliknya. Kehadiran Tuhan yang ia rasakan di tempat di mana ia mengalami penderitaan yang sangat berat tersebut memberi kekuatan kepada pendeta Chen. Sesudah 18 tahun ia berada dalam penjara dan tempat kerja paksa. Akhirnya pendeta Chen dibebaskan. Siksaan yang ia alami itu tidak membuat imannya kepada Kristus melemah. Penyertaan Tuhan yang ia rasakan di setiap saat telah meneguhkan imannya. Selepas dari tahanan, ia terus melayani Tuhan dan mendirikan ratusan jemaat bawah tanah di berbagai penjuru Tiongkok. Kasih Allah yang menyertai dirinya itu sesungguhnya tersedia juga bagi saudara. Dalam kasihnya, Tuhan tidak akan melupakan saudara. Ia selalu mengingat ketika saudara mengalami kesulitan karena menaati kehendaknya. Selanjutnya, yang kedua, kasih Allah menyertai saudara dengan membela ketika Anda tak mampu membela diri. Saya ulangi, kasih Tuhan menyertai orang yang menaati kehendaknya, yaitu dengan membela orang itu ketika ia tidak mampu membela dirinya sendiri. Hal itulah yang dialami oleh Maria. Nampaknya penjelasan yang ia berikan kepada Yusuf tentang kehamilannya tidak dapat diterima oleh Yusuf. Penjelasan Maria bahwa malaikat Tuhan telah menampakkan diri dan menyampaikan pesan, yaitu bahwa Maria akan mengandung karena Roh Kudus dan bayi yang ia kandung itu adalah Sang Mesias, tidak dipercaya oleh Yusuf. Sebagai akibat, seperti yang ditulis di ayat 19 tadi, Yusuf bermaksud menceraikan Maria. Singkat kata, Maria dalam keadaan tak mampu membela dirinya sendiri. Dalam situasi terjepit yang dialami oleh Maria itu, Tuhan tidak berdiam diri. Di dalam kasihnya, Tuhan membela Maria. Tentang hal itu, di ayat 20 sampai 21 yang telah kita baca tadi, ditulis sebagai berikut. Namun ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itulah Tuhan kita. Ia adalah pribadi yang bertanggung jawab dan senantiasa dapat kita andalkan. Dia tidak akan membiarkan kita yang berjalan dalam ketaatan kepada kehendaknya menghadapi kesukaran seorang diri. Ia selalu membela kita. Pembelaan Tuhan seperti itu saya alami. Ketika suatu hari saya bermaksud menyelenggarakan ibadah kebangunan rohani antar gereja di kota Probolinggo di Jawa Timur. Saat itu saya masih berusia 20 tahunan. Masih bekerja di sebuah perusahaan industri di Surabaya. Dan telah merintis serta melayani sebuah persekutuan doa di kota tersebut. Sebagai langkah persiapan, maka pengurus persekutuan doa tadi mengundang para gembala jemaat dan tokoh masyarakat Kristen di kota Probolinggo ke dalam sebuah pertemuan. Pertemuan yang dimaksudkan agar saya dapat menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan ibadah kebangunan rohani tadi. Alhasil, malam itu sekitar 20 orang pendeta dan tokoh masyarakat hadir dalam pertemuan yang kami laksanakan di sebuah rumah makan di kota itu. Setelah saya menyampaikan tujuan dalam mengajak gereja-gereja di kota Probolinggo untuk bersama-sama mengadakan ibadah kebangunan rohani,
Maka saya mempersilahkan para undangan tadi untuk mengajukan pertanyaan. Segera saya dihujani dengan berbagai pertanyaan yang sangat menyudutkan saya. Maklum, saat itu usia saya masih relatif sangat muda. Baru 20 tahunan. Sedangkan para pendeta yang sudah senior itu tidak mengenal saya. Dan ibadah kebangunan rohani yang seperti itu belum pernah diadakan di kota tersebut. Ketika suasana semakin panas, karena salah seorang undangan mempertanyakan dampak dari ibadah kebangunan rohani tersebut terhadap kerukunan beragama. Mendadak, seseorang mengangkat tangan dan minta kesempatan berbicara. Saya lihat orang itu bertubuh tinggi besar dan berwajah garang. Saya berpikir, kalau orang ini ikut menentang, maka tentu sulit bagi saya untuk melaksanakan acara kebangunan rohani ini. Di dalam hati saya berdoa memohon pertolongan Tuhan. Orang tadi mulai berbicara. Dengan suara yang lantang ia memperkenalkan dirinya sebagai ketua umum sebuah organisasi kepemudaan sekuler yang di masa itu sangat berpengaruh baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Kemudian ia berkata, saya telah mendengar bahwa tujuan acara ini adalah sangat baik. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu para pendeta tidak bersedia mendukungnya, maka saya dan organisasi saya akan memberikan dukungan penuh. Seketika itu juga suasana berubah. Langsung semua pendeta yang hadir memberi dukungan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian ibadah kebangunan rohani itu terselenggara di kota tadi. Ribuan orang datang menghadirinya dan banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tuhan membela di saat kita tidak mampu membela diri. Sekarang yang ketiga, kasih Allah menyertai saudara dengan menolong Anda tepat pada waktunya. Saya ulangi, kasih Tuhan menyertai orang yang menaati kehendaknya, yaitu dengan menolong tepat pada waktunya. Artinya pertolongan Tuhan tidak pernah datang secara terlambat dan juga tidak akan diulurkannya sebelum waktunya. Itulah yang dialami oleh Maria. Di saat Yusuf sedang mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria, Tuhan melakukan intervensi dengan mengutus malaikatnya menemui Yusuf melalui mimpi. Sehingga di ayat 20 tadi ditulis, namun ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Artinya sebelum Yusuf melaksanakan rencananya, yaitu ketika ia masih menimbang-nimbang maksud hatinya, Allah menolong Maria. Pertolongan yang tidak terlambat, namun tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya seperti itulah yang telah dialami oleh para pengikut Kristus di Mesir 10 abad yang lalu. Pada masa itu, Mesir diperintah oleh Khalifah Al-Mu'iz. Suatu hari Al-Mu'iz meminta agar Patria Abraham, yaitu pemimpin tertinggi gereja di Mesir, untuk berdoa memindahkan gunung seperti yang Yesus katakan dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai 23. Apabila Patria Abraham tidak mampu melakukannya, maka seluruh orang Kristen di Mesir harus meninggalkan agama mereka. Karena terbukti bahwa iman mereka tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Menanggapi permintaan itu, Patria Abraham meminta waktu 3 hari untuk berdoa dan berpuasa. Pada hari yang ketiga, Patria Abraham memperoleh suatu penglihatan dari Tuhan, yaitu agar ia pergi ke pasar guna menjumpai seorang yang matanya buta sebelah dan yang sedang memikul buyung berisi air. Menaati tuntunan Tuhan tersebut, pergilah Patria Abraham ke pasar. Di sana ia bertemu dengan seorang yang ciri-cirinya persis seperti yang ia lihat dalam penglihatan tadi. Orang tadi adalah seorang penyamak kulit yang bernama Simon.
mendengar permintaan sang khalifah, yaitu seperti yang diceritakan oleh Patria Abraham, maka Simon menyuruh agar Patria mengajak para imam, warga jemaat, dan khalifah pergi ke Bukit Mokatan yang terletak di luar kota Kairo. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Simon, di bukit itu Patria Abraham berdoa dengan 3 kali berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Seketika itu juga terjadilah gempa bumi dan Bukit Mokatam bergeser dari tempatnya. Alhasil sang khalifah berkata, "Patria, aku mengakui kebenaran dari imanmu. Sekarang kalau saudara berkunjung ke kota Kairo di Mesir, di sana saudara akan mendapati sebuah gereja yang sangat besar di Bukit Mokatam. Gereja itu diberi nama Gereja Simon Sang Penyamak atau Simon the Tenor Church. Diberi nama seperti itu untuk mengingat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi umatnya. Tak dapat dipungkiri, Tuhan adalah pribadi yang selalu mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya kepada orang yang menaati kehendaknya. Memang kehadiran Yesus Kristus di dunia di dalam kelahirannya, yaitu melalui rahim Maria 2000 tahun yang lampau, merupakan wujud kuasa dan kasih Tuhan. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam khotbah di minggu yang lalu, kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Hal tersebut terlihat dalam peristiwa, yaitu mengandungnya Maria yang adalah seorang perawan. Sedangkan seperti yang telah kita telah pada hari ini, kasih Tuhan adalah nyata, yaitu dengan menyertai Maria, orang yang menaati kehendaknya. Dalam kasihnya itu, Tuhan selalu mengingat atau tidak pernah mengabaikan orang yang di dalam iman dan kerendahan hati hidup berserah kepada rencananya. Di dalam kasihnya, Tuhan selalu membela ketika orang tersebut tidak mampu membela dirinya sendiri. Di dalam kasihnya, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Pertolongannya tidak pernah terlambat, sebagaimana juga tidak datang secara tergesa-gesa, namun selalu pada waktu yang tepat. Di dalam semua ini, yang diperlukan dari pihak kita adalah iman dan kerendahan hati. Di dalam iman kita percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidaklah terbatas. Di dalam kerendahan hati kita menyerahkan hidup ke dalam rencananya. Rencana Allah dalam Kristus yang senantiasa indah bagi kita. Yaitu orang-orang yang oleh karena anugerah Allah menjadi umatnya. Rencana Allah yang menjamin masa depan kita. Oleh karena itu, mari sekarang kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita, seluruh beban dan harapan kita kepada Allah yang telah menyapa kita dalam kasih melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal dan yang adalah Tuhan kita. Mari kita menyerahkannya di dalam iman dan pengharapan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Sehingga dalam anugerah itu Engkau menyapa kami dalam Yesus Kristus, putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Di situ kami melihat betapa besar kasih-Mu dan betapa ajaib kuasa-Mu. Dalam kuasa-Mu Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi diri-Mu. Dalam kasih-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membela kami dan selalu menolong tepat pada waktunya. Sesungguhnya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami percaya hal itu tetap tersedia bagi kami. Sehingga di dalam kasih kami memandang hari depan. Bukan dalam keputusasaan. Dalam kasih-Mu yang tidak terbatas dan yang selalu menyertai kami itu. Kami memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Pengharapan kepada-Mu yang tidak akan mengecewakan. Dengan percaya kepada janji-Mu. Dengan yakin akan kuasa-Mu. Dengan bersandar pada kasih-Mu yang tak terbatas.
Saya menyerahkan hidup semua kami ke dalam tangan Tuhan. Harapan kami, beban kami, masa depan kami. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus dapat diandalkan. Tangan-Mu tetap bekerja sampai hari ini. Membuka jalan di saat tiada jalan. Memulihkan, menyembuhkan. Dan memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, sungguh firman-Mu telah menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Sehingga perjalanan kami tidak terantuk dengan halangan dan rintangan yang ada. Sehingga kami mengetahui jalan mana yang harus kami tempuh. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah memberi kekuatan dan jalan keluar bagi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kebenaran firman-Mu kami boleh dimerdekakan, dan di dalam kebenaran firman-Mu kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, agar hidup kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu saja. Agar apapun juga yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami memilih untuk kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa sekarang untuk umat-Mu, memohonkan berkat-Mu ya Tuhan atas semua umat-Mu. Memohonkan penyertaan, tuntunan, dan pembelaan-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam apapun yang mereka hadapi, pergumulan, masalah, dan kesulitan, biar kiranya pertolongan-Mu nyata atas hidup mereka. Firman-Mu memerdekakan, membebaskan, dan memberikan jalan keluar yang sejati. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan syukur kepada-Mu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.